Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Bayanggoro. Saya akan mempresentasikan pertemuan 21 yang berjudul Riset Sumber Daya Manusia. Pengertian sumber daya manusia. Riset digunakan untuk memperoleh informasi yang objektif dan konstan. Informasi yang objektif dan konstan ini sangat diperlukan dalam rangka melakukan pengawasan dan pengendalian. Riset sumber daya manusia atau human resource research adalah kegiatan menghimpun dan menginvestigasi berbagai fakta yang terkait dengan berbagai masalah sumber daya manusia, guna menghilangkan atau mengurangi masalah yang terjadi. Riset sumber daya manusia juga dapat diartikan sebagai semua kegiatan yang melibatkan proses perencanaan, pengumpulan, penganalisaan, dan pelaporan informasi dengan tujuan memperbaiki pembuatan keputusan yang berkaitan dengan pengidentifikasian, pemecahan masalah, dan penentuan peluang dalam MSDM. Tujuan riset sumber daya manusia. Secara umum, riset sumber daya manusia bertujuan memperoleh informasi berkaitan dengan sumber daya manusia. Selain itu, tujuan riset sumber daya manusia ialah untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan organisasional dan pribadi dalam riset sumber daya manusia, dan tentunya riset dalam pemahaman umum diharapkan mampu memberikan informasi-informasi yang berkualitas yang dapat dijadikan kompas pengambilan keputusan. Terdapat beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk menilai bahwa informasi yang didapat merupakan informasi yang berkualitas atau tidak, diantaranya yaitu relevan, yakni mempunyai arti bahwa informasi yang disediakan berhubungan dengan masalah penelitian SDM. Yang kedua, informasi tersebut memiliki konsistensi. Yang ketiga, akurat, menunjukkan tingkat atau derajat ketetapan informasi yang diberikan. Teknik riset sumber daya manusia. Teknik yang bisa digunakan dalam suatu riset adalah studi kasus, survei umpan balik, dan eksperimen. Studi kasus adalah investigasi sebab-sebab yang mendasari permasalahan tertentu di suatu pabrik, departemen, atau organisasi. Hasil riset diterapkan hanya pada permasalahan tertentu dan tidak dapat digeneralisasikan. Yang kedua, survei umpan balik. Poin utama dari teknik ini adalah bahwa survei lebih sering menentukan gejala ketimbang penyebabnya. Umumnya alat yang digunakan dalam teknik ini adalah kuesioner survei. Yang ketiga itu adalah eksperimen. Eksperimen adalah teknik penelitian yang membutuhkan perubahan variabel tertentu, sedangkan variabel yang lain dipertahankan secara konstan. Metode ini menggunakan kelompok kendali dan kelompok eksperimen. Proses riset. Riset dapat menghasilkan informasi yang berkualitas jika dicapai dengan mengikuti proses yang logis. Proses tersebut sebagai berikut. Yang pertama itu menganalisa permasalahan. Penganalisa permasalahan dalam riset adalah merupakan hal yang mutlak karena dalam riset itu sendiri untuk menguraikan masalah. Yang kedua, merumuskan permasalahan. Dalam suatu riset, merumuskan rumusan masalah secara jelas. Rintangan utama yang harus diatasi adalah bahwa permasalahan bukan gejalanya harus ditentukan. Yang ketiga, memilih metode investigasi. Metode yang digunakan tergantung pada sifat riset, namun sebagian besar riset sumber daya manusia menggunakan metode kasus dan survei. Tiga, menyeleksi dan menggunakan instrumen riset yang tepat. Penyeleksi instrumen riset tergantung dari tujuan riset itu sendiri. Terus selanjutnya menginterpretasikan hasil. Orang yang paling dekat dengan permasalahan harus berpartisipasi dalam menginterpretasikan hasil riset. Selanjutnya juga mengambil tindakan. Langkah ini termasuk langkah yang paling sulit dalam suatu riset karena tidak jarang tindakan yang diambil bukan menyelesaikan masalah. Yang terakhir itu mengevaluasi tindakan. Upaya riset belum bisa dikatakan tuntas jika belum sampai pada evaluasi tindakan yang telah diambil. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.